Baiklah anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian pada pagi ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan baik. Ya, pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang rujuk. Dan ini adalah pertemuan yang ketujuh. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan bab nikah. Ya, seperti Ibu jelaskan, Ibu ulang kembali, setelah menikah, maka dua calon pengantin itu menjadi sepasang suami istri. Di dalam perjalanannya, mereka tidak bisa dan tidak mampu menghadapi badai kehidupan rumah tangga, sehingga solusinya adalah terjadilah perceraian atau perpisahan atau talak. Nah, setelah talak itu nanti ada yang dinamakannya masa idah, masa menunggu bagi seorang wanita, dan sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Dan pada pagi ini kita membahas tentang rujuk. Jika mantan suami dan mantan istri ini ingin kembali, ya, baik dia dalam masa idah ataupun belum masa idah, kemudian ingin kembali bersatu, ingin kembali membina rumah tangga, maka dinamakan dengan rujuk. Nah, baik kita bicara secara apa itu rujuk secara bahasa. Secara bahasa dia artinya kembali. Secara istilah, kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya. Nah, jika sudah habis masa iddah, maka untuk rujuk ini kembali melakukan akad nikah. Tapi jika belum habis masa iddahnya, ya mungkin kalau untuk yang umum, yang diceraikan itu ya, 3 bulan kan waktunya, 3 kali suci, maka belum 3 bulan nih, maka mereka rujuk kembali hanya perlu diadakan saksi saja bahwa mereka sudah rujuk kembali tanpa akad nikah. Nah, kemudian yang bisa rujuk ini hanya talak 1 dan talak 2. Istilahnya talak roj'i. Kalau talak ketiga tidak agak sulit rujuknya karena persyaratan sangat berat sekali. Ya, jadi jika dia talak 3, sepasang suami istri yang sudah melakukan perceraian atau perpisahan, si wanita atau laki-laki sama-sama menikah dulu dengan pasangan yang lain. Setelah dia menikah dengan pasangan yang lain, kemudian mereka cerai itu dengan pasangan yang kedua ini. Nah, setelah mereka habis masa iddahnya yang wanita, nah kemudian boleh mereka kembali menikah. Jadi memang agak sulit sekali jika mereka sampai rujuk untuk di talak ketiga. Ya. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Jadi rujuk dilakukan jika memang mau ada perbaikan, ya. Kemudian apa saja hukumnya rujuk? Haram, dikatakan haram apabila dengan rujuk pihak istri dirugikan, sebaiknya diharamkan. Tidak perlu rujuk karena istrinya akan lebih dirugikan, akan lebih menderita. Dikatakan makruh apabila diketahui bahwa melanjutkan perceraian itu lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan rujuk. Jadi lebih baik pasangan ini adalah pisah, nggak usah rujuk. Nah, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Dikatakan sunnah apabila rujuk ini lebih bermanfaat dibandingkan mereka berpisah, ya. Inilah yang dikatakan sunnah. Ternyata kalau rujuk ini mereka lebih mendatangkan kebaikan, manfaat, ya, sehingga rujuk itu adalah lebih baik. Banyak ya kalau kita sebutkan entah ustadz, entah artis yang mereka kembali setelah pisah kembali rujuk banyak ya. Nah, wajib adalah khusus bagi laki-laki yang istrinya lebih dari 1 jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan, ya. Kemudian bagaimana syarat dan rukunnya rujuk? Pertama, ada suami yang mau rujuk. Dan tentunya juga ada istri yang dirujuk. Kedua belah pihak sama-sama suka dan sama-sama berkeinginan, tidak ada paksaan, dan yakin dapat hidup bersama dengan baik, ya. Kemudian ada pernyataan ijab dan kabul. Jika habis masa iddah, ya mesti kembali ke KUA, melakukan kembali nikah ulang. Jika belum habis masa iddah, ya bisa disaksikan dengan keluarga atau kerabat atau tetangga. Nah, tentu tadi suami dan istri berakal balik dengan kemauan sendiri, ada ucapan. Istri yang dirujuk telah dicampuri istri dalam keadaan roj'i, yaitu talak 1 dan talak 2 dan dalam keadaan iddah.
Ijab kabul adalah lafaz yang menunjukkan maksud rujuk, tidak bertaklid, tidak terbatas waktu. Ya. Kemudian hikmahnya, apa sih hikmahnya dari rujuk ini? Sarana untuk mempertimbangkan kembali perceraian yang dilakukan. Sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Kemudian sebagai sarana untuk menjamin kembali pasangan suami istri yang telah bercerai bersatu kembali. Rujuk berarti juga islah, yaitu perdamaian, perbaikan di antara hubungan antara dua manusia atau lebih. Rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami dan istri. Rujuk dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kesimpulannya, ya, talak adalah melepaskan tali perkawinan yang diikat oleh akad dan mengakhiri hubungan suami istri. Walaupun talak itu dibenci oleh Allah, tapi itu adalah sebuah perbuatan yang dihalalkan. Jika talak itu terjadi, Allah memberikan jalan untuk membina kembali kehidupan rumah tangga dengan jalan rujuk. Nah, dengan adanya syariat tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki bahwa satu perkawinan berlangsung selamanya. Tapi seorang wanita tidak mudah untuk langsung rujuk dengan suaminya karena wanita memiliki masa iddah, di mana pada masa itu seorang wanita harus menunggu sampai ia bisa menikah lagi. Namun demikian ada juga wanita yang tidak mempunyai masa iddah seperti wanita yang belum haid atau wanita yang sudah menopause ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini tentang masalah rujuk. Kalian catat, kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, ya bisa kalian ajukan pertanyaan. Dan selanjutnya kalian kerjakan soal yang Ibu kasih di Google Form ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.